Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semua sehat? Pasti sehat. Semangat ya buat belajar hari ini ya. Dong. Ya, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini. Lindungi kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tematik lagi loh. Belajar apa ya Bu Pon? Hari ini kita akan belajar tentang aturan. Nah, aturan apa ya? Nanti Ya. coba dilihat. Kemudian kita akan belajar membuat kincir angin. Nah, kalau kalian punya kertas lipat di rumah, nah kita bisa membuat kincir angin. Nanti bersama-sama kita lakukan ya. Selain itu kita belajar PKT pembiasaan. Nah. Nanti anak-anak diminta untuk berdoa sebelum Nah, makan. pasti sudah dilakukan tiap hari ya Bu Pon. Pasti sudah, nah, Tinggal nah, nanti pinter kok. difoto sebagai Iya. bukti ke Budita dan Bu Pon. Oke. Diperhatikan ya videonya. Anak-anak, yuk sekarang kita siapkan buku tematik tema 8. Kita mau belajar lagi. Yuk sekarang kita buka halaman 124. 124, dicari nomornya 124. Kita mau melihat pembelajaran 3 dan 4. Nanti kalian perhatikan tugas-tugasnya. Sebelumnya kita baca nih di halaman 124. Ada bacaan, ada Edo dan Benny yang sedang, apa ini gambarnya ini? Sedang hujan-hujan itu. Yuk kita baca yuk dari atas. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Benny bilang, "Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung?" Edo bilang, "Iya Benny, payungku rusak." Benny bilang, "Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan?" Edo menjawab, "Aku tidak punya jas hujan." Nih lihat mereka sedang hujan, sedang mau berangkat sekolah. Nah ini si Benny meminjamkan payung kepada Edo. Kita lihat sebaliknya. Nih Benny bilang, "Kalau begitu pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja." Edo menjawab, "Wah, kamu baik sekali, Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku." Benny bilang, "Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah." Edo menjawab, "Ayo kita berangkat bersama." Nah, mereka akhirnya berangkat bersama-sama ini. Nah, ini adalah diminta kita memperagakan percakapan itu. Nah, ini cukup dimengerti, tadi sudah ada percakapannya. Kalian bisa membacanya lagi di rumah dengan lebih teliti lagi. Nah, sekarang di bawahnya ini ada pertanyaan. Coba pertanyaannya apa ya ini? Tuliskan ungkapan pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas. Coba mana kalimat pujiannya? Nih, "Wah, kamu baik sekali, Benny." Ini termasuk pujian. Nah, ini termasuk pujian yang ada di dalam dialog atau di dalam percakapan. Tuliskan tanggapan untuk pujian yang kalian temukan dalam dialog. Nah, ini
Nih, tadi Edo memuji. Wah, kamu baik sekali, Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Benny menjawab, itu tanggapan. Tanggapan itu jawaban atas pujiannya. Iya, sama-sama Edo. Nah, dia mau Edo tadi bilang terima kasih, lalu Benny menjawab dengan sama-sama. Begitu ya, kalian juga harus bisa memuji teman kalian. Nah, itu untuk semangat teman kalian. Ya, sekarang dibuka halaman 126. Di sini ada Benny yang sedang pamitan sama ibunya. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Nah, ini dia itu sudah pulang ini ternyata. Benny sudah pulang tapi masih turun hujan. Masih turun hujan, pulang cium tangan ibunya. Lalu dia itu sudah sudah pulang di rumah, sampai rumah sudah saling sama ibunya, memberikan salam sama ibunya. Lalu setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Nih, dia itu sudah berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, dia cuci tangan, cuci kaki. Ini sebentar atau lama ini? Kalau cuci tangan, cuci kaki sebentar ya, sebentar saja, nggak boleh lama-lama, nanti airnya habis, boros nanti. Nah, setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Nah, tadi kan Benny itu pulang sekolah terus lapar. Nah, lapar itu sudah disiapkan makanan sama ibunya. Nah, ibunya setelah menyiapkan makanan untuk Benny, itu Benny-nya yang makan, ibunya itu menyetrika pakaian. Nah, ini membutuhkan waktu yang sebentar atau yang lama kalau menyetrika pakaian itu. Coba kalian lihat ibu kalian, sering kalian melihat ibu mungkin di rumah menyetrika pakaian itu lama atau sebentar? Lama ya, cukup lama ya menyetrika baju itu ya. Nah, ini sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit. Lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kalian bisa membedakan mana yang sebentar, mana yang lama. Kalau misalnya mandi itu boleh lama tidak? Tidak, sebentar saja, nanti kedinginan. Nah, nanti kalian bedakan mana yang lama dan mana yang sebentar saat kalian beraktivitas di hari ini. Oke? Nih, sekarang dilihat halaman 128. 128 ini. Tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama. Beri tanda daun pisang untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Coba kalau misalnya belajar membaca, lama atau sebentar? Kalau kalian belajar, ayo lama atau sebentar? Atau hanya 5 menit? Nggak boleh ya, harus agak sedikit lama supaya kalian bisa mengerti materi-materinya ya, oke? Jadi tidak boleh hanya sebentar langsung dikerjakan, langsung buru-buru mau main, nggak boleh, oke? Ini cukup lama, ini berarti tandanya payung. Kalau misalnya gosok gigi nih, ayahnya Udin sedang gosok gigi nih, lama atau sebentar? Sebentar, tidak boleh lama-lama, sebentar saja. Lalu kalau berganti pakaian, memakai pakaian ini, siapa yang pakai pakaian itu lama? Tidak boleh ya, pakai pakaian itu sebentar saja, membutuhkan waktu yang sedikit toh. Nah, lalu kalau tidur, kalau kalian tidur itu lama atau sebentar? Membutuhkan waktu yang banyak atau sedikit? Lama ya, membutuhkan waktu yang banyak ya, karena dari malam sampai pagi kalian baru bangun. Oke, kalian bisa membedakan mana yang lama dan mana yang sebentar. Nih, tadi kegiatan yang lama dan sebentar itu kita urutkan. Yang pertama yang mana dulu ya? Yang pertama yang
Belajar dulu ya pinter, belajar dulu. Waktu sore hari itu belajar. Habis itu kalau misalnya sebelum tidur itu kita gosok gigi dulu. Ini ayah, tapi ini ayah itu bersama Udin. Ini di sampingnya sama Udin tapi tidak kelihatan Udinnya. Ini ayah ini sedang gosok gigi bersama Udin sama-sama. Jadi sebelum tidur kita harus gosok gigi. Setelah gosok gigi kita berganti pakaian supaya lebih nyaman tidurnya, lebih nyenyak gitu ya. Lalu setelah itu tidur gitu ya. Bisa mengurutkan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mengurutkan sesuai dengan kegiatannya, waktunya. Nah sekarang kita akan mengurutkan sesuai dengan dari gambar ini kita akan mengurutkan berdasarkan yang paling lama atau yang paling sebentar. Nih, lihat nih, kita baca ya. Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Nah, yang paling sebentar dari gambar ini yang mana? Ayo, yang paling sebentar tadi sudah kan di awal. Yang sebentar yang mana? Yang lama yang mana? Coba, yang paling sebentar dari keempat gambar ini yang mana? Iya, yang pakai baju ini. Pakai baju ini adalah waktu yang paling sebentar. Kegiatan dari keempat ini yang paling sebentar. Lalu yang kedua, sebentar lagi. Lebih lama sedikit, hanya sedikit. Iya, yang menggosok gigi. Nih ayah sedang gosok gigi. Nah, ini lebih lama dari pakai baju tapi masih membutuhkan waktu yang sebentar juga. Lalu yang ketiga, waktu yang sebentar yang ketiga. Dari belajar sama tidur lebih sebentar yang mana? Lebih sebentar yang belajar. Belajar kalian misalnya di rumah 2 jam atau berapa jam. Nah kalau tidur itu kan lama sekali, dari malam sampai pagi bangun gitu ya anak-anak ya. Jadi urutannya pakai baju itu nomor pertama 1, lalu gosok gigi itu nomor 2, lalu belajar nomor 3, dan yang keempat adalah tidur. Gitu ya anak-anak. Nah, yuk sekarang kita lihat di halaman 130. Nih, ada bacaannya. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nih, ini langkah-langkah membuat poster. Ini alat dan bahannya, ada karton, krayon atau spidol warna, gambar-gambar untuk hiasan, gunting, lem, dan selotip. Cara membuatnya, itu siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Lalu ini, mulailah menulis aturan makan sebagai judul. Tulis isi aturannya. Isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga. Tulis dengan ukuran huruf yang besar. Hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar. Tempel di dinding ruang makan. Nah ini kalian ini sebagai tugas yang pertama. Kalian menulis ini tapi tidak usah di karton, tapi cukup di kertas HVS putih yang polos itu. 1 HVS itu nanti kalian tulisi ini aturan makan ini sama persis seperti ini 1 sampai 7. Nah, ini 1 sampai 7 kalian tulisi, lalu kalian hias. Oke, kalian hias yang cantik supaya kalian bisa tempel di rumah kalian, di ruang makan kalian. Oke, itu tugas yang pertama. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan tugas yang pertama, kita mau lihat dulu pembelajaran yang selanjutnya. Nih, halaman 132. Menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada.
Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Wah, itu boleh tidak mengambil banyak makanannya, secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau nanti mau nambah boleh, tapi yang pertama dihabiskan dulu. Begitu ya anak-anak ya, jangan membuang-buang makanan. Di luar sana masih banyak teman kita atau saudara-saudara kita yang kurang untuk makan. Nah, kalian harus bisa lebih berhemat gitu ya. Nah, ini di halaman 133 kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, ini ada siapa saja nih? Ada Udin, Edo, Benny. Sedang apa ya ini ya? Mereka sedang kegiatan di dalam air lagi nih seperti kemarin. Yuk kita baca yuk. Cuaca hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Benny berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Benny. Nah, ini kalau kalian punya dekat sungai di rumahnya, bisa kalian berjalan di sungai. Tapi hati-hati ya, yang rumahnya tidak dekat sungai tidak apa-apa. Kalian bisa melihat gambar-gambar ini. Nah, di halaman 134 kita baca bersama-sama yuk. Itu ada gambar Udin, Benny, dan juga Edo sedang bermain di pinggir sungai. Yuk kita baca bersama-sama bacaannya. Udin dan teman-teman terlihat gembira saat berjalan di air. Sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Udin juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asyik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain di air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama nih. Lihat di gambarnya Benny, Udin, dan Edo itu menyiramkan air di tubuhnya. Nah, mereka sampai lupa waktu bermainnya. Kalian jangan sampai lupa waktu ya. Kalau bermain itu harus ingat dengan waktu, jangan terlalu lama. Nah, anak-anak, baliknya di halaman 135 itu ada gambar Pak Guru di depan kelas bersama Benny, Udin, dan Edo. Yuk kita baca yuk tulisannya, bacaannya. Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Benny, dan murid-murid lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Benny juga bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Nah, itu Pak Guru sedang memuji anak-anak yang sudah berani karena mereka sudah tidak takut lagi. Pak Guru memberikan pujian kepada mereka. Nah, anak-anak, di halaman 136 nih ada kata-kata yang masih diacak ini hurufnya. Nanti kalau sudah jadi itu akan menjadi kata pujian. Nah, itu bisa digunakan di dalam kalimat pujian. Seperti nomor 1, HATBE. Kira-kira jadi kata pujian apa ya? Jadi hebat ya, pinter, jadi hebat. HEBAT. Lalu nomor 2, itu kira-kira jadi kata apa yaitu ada BENIRA. Jadi
berani. Ya, pinter. Lalu yang nomor 3 ada GABANG. Jadi kata apa yaitu ya? Jadi kata bangga. Wah, pintar ini anak-anak, sudah pandai untuk membuat kata pujian. Lalu yang nomor 4 itu jadi kata apa? Yo, jadi kata pandai. Nah, kalian bisa memuji teman kalian dengan kata itu. Lalu nomor 5, tuh hanya ada 4 huruf. Coba jadi kata apa yaitu ya? SIBA. Jadi kata bisa. Ya, pinter. Nah, sudah bisa ya kalian ya. Kalian sudah hebat untuk membuat kata-kata pujian. Nah, nanti kalian harus lebih rajin lagi membuat kalimat pujian. Dan pujilah teman-teman kalian, oke? Nah, anak-anak, tadi setelah kalian menyusun huruf-huruf menjadi kata tentang kata pujian, kita lihat yuk halaman 137. Ini mereka sedang bermain layangan, ada yang bermain kincir angin juga. Nanti kalian akan membuatnya. Nanti ada langkah-langkahnya. Lihat di sini kita akan mencoba membuatnya ya. Nah, sebelumnya kita baca ini dulu yuk. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Nih, lihat nih, bawah ini ada kotak hijau ini. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Apakah kamu pernah bermain kincir angin? Siapa yang pernah bermain layang-layang? Nah, anak laki-laki pasti ini sudah pernah bermain layang-layang. Lalu kalau bermain kincir angin, siapa yang pernah bermain kincir angin dan membuat kincir angin sendiri? Nah, anak-anak, di halaman 138 kita mau mencoba untuk membuat kincir angin. Di sini ada alat dan bahan dan juga cara membuatnya. Nih, kita lihat bersama-sama dulu yuk. Alat dan bahannya: kertas tebal warna-warni, bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar, atau kalian juga bisa menggunakan kertas lipat. Nah, yang berwarna-warni. Lem kertas, gunting, kawat, sumpit atau kayu sebagai tiang. Nah, ini kalian nanti minta tolong sama mama, sama papa, bapak, ibu untuk membantu untuk menyiapkan alat dan bahan ini. Cara membuatnya adalah siapkan kertas persegi berukuran 20 x 20 cm. Buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Kalian boleh menghiasinya dengan gambar atau motif-motif cantik ini. Ini kertas yang persegi 4. Ini nanti yang merah ini sebagai nanti penutupnya, ini yang lingkaran. Kalian boleh menggunakan koin dijiplak nanti terus digunting. Nah, ini. Lalu ini yang nomor 3, cara membuatnya. Lipat kertas sepanjang garis miring, kemudian buka kembali. Ini dilipat dari ujung ini, dilipat ke ujung sini. Ini jadi di tengah-tengah ini, miring ini ada lipatannya, bekas lipatannya gitu. Lalu garis titik yang lain lagi ini juga dilipat. Jadi di sini ada bekas lipatannya, di sini juga ada bekas lipatannya. Lipatannya itu jadi berbentuk silang. Nah, lalu kalian gunting. Kalian gunting menurut garisnya, menurut lipatannya tadi, tapi jangan sampai habis, jangan sampai ke tengah, hanya sampai di sini saja. Hanya sampai disisakan sedikit. Nah, setelah itu yang ujung sini ini ditekuk atau jangan dilipat tapi dibengkokkan begitu ujungnya sampai ke titik yang tengah. Yang sini yang diletakkan di tengah. Ujung ini diletakkan di tengah. Ujung ini diletakkan di tengah. Nanti kalian minta tolong bantuan bapak, ibu, mama, papa untuk mengajari kalian, oke? Nah, jadinya itu seperti ini. Nanti yang merah ini, bulatan merah yang tadi kalian sudah potong, itu ditempelkan di tengah-tengah ini sebagai penutup. Gitu ya anak-anak ya. Itu caranya. Lalu
kalian lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Ini dilubangi, ini di tengah-tengah ini dilubang, lalu diberi kawat nih sampai tembus. Nah, lalu yang kawat yang ini itu nanti dikaitkan dengan sebatang bambu atau sumpit, atau kalian bisa tongkat apa terserah. Jadi kalian seperti ini untuk pegangan kalian. Kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, nanti kalau misalnya ada angin, kalian gerak-gerakkan kincir anginnya, nanti ini bisa berputar. Begitu ya anak-anak ya. Kalian mencoba untuk membuat kincir angin, nanti difoto saat proses dan saat jadinya kincir angin tersebut. Oke? Jadi tugas. Nah anak-anak, kalian semuanya sudah hebat hari ini. Hebat. Sudah belajar tematik, sudah belajar PKT. Jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikumpulkan tepat waktu. Iya, jangan sampai lupa. Iya. Anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran tematik hari ini dengan berdoa. Yuk, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajarannya sudah selesai. Nanti tugas tematik dan PKT-nya jangan lupa dikirimkan. Sampai jumpa besok. Dadah.